Iya. Nah, seperti dari video yang barusan saya play, video tersebut bercerita tentang seorang wanita atau Sherina, dia kurang aware tentang data yang dimilikinya, sehingga semua data yang dimilikinya itu di-share, segala aktivitas yang dilakukan share, atau dikit-dikit cekrek, potret, share, dan lain sebagainya. Nah, apakah Bapak dan Ibu sekalian masih ada yang seperti itu? Nah, kalau masih ada yang seperti itu, mungkin kita bisa mulai aware lah, kira-kira seenggaknya kita harus cek terlebih dahulu sebelum di-share. Apakah di belakang atau background kita ada informasi-informasi yang dirasa sensitif atau nggak boleh diketahui orang lain, seperti itu. Nah, karena dampaknya tidak menutup kemungkinan seperti kasus si Sherina ini bisa terjadi. Nah, seperti itu. Entah itu ada transaksi yang anomali di bank kita atau yang terjadi secara merugikan langsung atau yang tak langsung. Ya. Yang langsung seperti di video tadi, di mana akun bank kita tiba-tiba terdebit atau terjadi transaksi yang tidak diinginkan, sedangkan kalau secara tidak langsung mungkin data-data yang kita share tadi seperti alamatnya di mana, itu bisa digunakan untuk melakukan penipuan atau fraud activities, seperti itu. Gitu. Nah, selain security awareness, ada juga istilah lain yang tujuannya sama untuk melakukan pengamanan terhadap kejahatan cyber, seperti cyber security ini, di mana trennya itu selalu naik dari hasil pencarian Google, di mana source ini saya ambil dari tahun 2021 akhir, seperti itu. Nah, apa sih cyber security itu? Nah, sama seperti namanya, cyber security itu istilahnya ya satpam cyber atau satpam digital lah. Nah, tujuannya satpam ya apa ya? Tujuannya untuk mengamankan. Nah, apa yang diamankan? Nah, pada cyber security ini yang diamankan adalah sebuah informasi ataupun data. Nah, apa sih informasi itu? Nah, berdasarkan ISO atau International Standard Organization, informasi adalah data yang dibuat, diterima, dan dikelola oleh organisasi maupun perorangan, itu udah termasuk informasi. Nah, apa saja sih contohnya? Nah, contohnya seperti di gambar ini. Ada nama, alamat, terus bank, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau informasi tersebut bocor, apa saja sih dampaknya? Nah, dampaknya bisa seperti video yang tadi, bisa juga yang lain. Seperti contohnya, kalau nama dan alamat kita bocor, apa sih yang bisa terjadi? Nah, tidak menutup kemungkinan ada yang bisa melakukan fake order atas nama kita, alamat kita dibom dengan pembayaran COD. Nah, itu kan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau bank akun kita bocor, meskipun itu cuma nomor rekening saja, tidak menutup kemungkinan nanti ada yang mengatasnamakan bank akun kita tersebut untuk dijadikan penipuan. Nah, terus orang tadi ngaku-ngaku ke kita salah kirim duit sebesar sekian. Nah, kalau transaksi tersebut sudah terjadi, nah yang jelek atau yang bakal ter-blacklist sama bank adalah akun kita. Nah, karena yang di-report atau yang diketahui transaksi tersebut ditransfer ke rekening kita, seperti itu. Begitu juga tanggal lahir. Nah, tanggal lahir seperti yang kita ketahui apabila kita melakukan reset password atau dapat mencari informasi lebih detail tentang akun kita, biasanya dibutuhkan tanggal lahir, terus NIK, terus ada lagi biasanya nama orang tua atau nama ibu kandung. Nah, sebisa mungkin hal-hal tersebut jangan sampai dapat diketahui orang lain lah, seperti itu, gitu. Dan lain sebagainya, banyak-banyak lagi kasus kejahatan cyber. Nah, informasi apa saja sih yang disimpan sama device kita? Nah, tujuannya apa kita mengetahui informasi apa saja yang disimpan? Nah, tujuannya supaya kita lebih aware nih, tahu, oh informasi tentang password itu biasanya tersimpan di mana saja. Oh, tentang credit card number itu biasanya tersimpannya di mana saja, SSN itu di mana aja, dan lain sebagainya. Dan kalau misal informasi atau tempat penyimpanan informasi tersebut bocor atau hilang, nah kira-kira kemungkinan terburuknya apa sih yang bisa terjadi, seperti itu. Nah, kalau password kita bocor, nah tidak menutup kemungkinan apakah di sini ada yang menggunakan satu password untuk beberapa akun. Nah, masih ada nggak sih yang gunain password selama 1 atau 2 tahun terus nggak pernah diganti. Nah, hal-hal tersebut yang lebih perlu di aware atau lebih diwaspadai lah, seperti itu. Nah, terus biasanya ada juga demi untuk mempermudah transaksi biasanya nyimpan bank akun, entah itu menautkan akun e-wallet atau akun bank atau kredit card ke
e-commerce atau ke platform-platform lainnya. Ya tujuannya apa? Ya tujuannya lebih simpel lah. Tinggal klik-klik, pembayaran terjadi. Nggak perlu lagi ribet masukin nomor kredit card lagi, nggak perlu ribet transfer via bank akun lagi. Nah, dengan adanya fitur yang nggak ribet tadi, itu ternyata lebih berbahaya lagi. Karena apa? Karena keamanan itu berbanding terbalik dengan yang namanya kenyamanan. Kalau kita mau aman ya kita harus mengorbankan rasa nyamannya seperti itu. Gitu. Jadi buat Bapak dan Ibu sekalian di sini, barangkali Bapak dan Ibu sekalian menyimpan data-data yang dirasa krusial dan kira-kira efeknya itu bisa langsung terdampak ke dirinya sendiri, itu saran saya yang pertama harus dicek terlebih dahulu aplikasi tersebut apakah benar-benar aman dan tanggung jawab aplikasi itu apa saja. Nah, terus kira-kira aplikasi tersebut udah diawasi OJK atau tidak kalau kita melakukan transaksi keuangan seperti itu dan lain sebagainya. Harus perlu beberapa pertimbangan lah apabila Bapak dan Ibu sekalian mau menyimpan data-data yang dirasa sensitif seperti itu gitu. Apalagi di zaman sekarang biasanya rata-rata yang dibutuhkan submit form yang isinya identitas pribadi, KTP, KK, selfie. Nah, aman nggak aplikasi yang nyimpen data tersebut kira-kira? Nah, itu harus yang pertama perlu dipertanyakan seperti itu. Nah, untuk melindungi keamanan informasi terdapat beberapa elemen. Elemen paling umum biasanya singkatannya CIA atau Confidentiality, Integrity, dan Availability. Nah, muncul elemen baru karena semakin banyaknya data breach atau kebocoran data menyebabkan elemen ini muncul. Nah, elemen apa itu? Elemen non-repudiation. Nah, sebelum saya jelasin non-repudiation, saya akan bahas ketiga elemen awal atau basic tadi. Nah, apa saja sih confidentiality, integrity, dan availability itu? Nah, confidentiality sendiri itu bercerita atau skopnya atau pokok bahasanya itu tentang hak akses atau role atau siapa sih yang perlu atau berhak mengakses informasi tersebut. Nah, seperti contoh misal informasi dari divisi A bisa nggak sih diakses oleh divisi B, begitu juga sebaliknya, atau informasi yang mana sih yang boleh dibagikan ke umum atau informasi yang hanya sifatnya untuk instansi internal saja, seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya integrity atau integritas, di mana dia atau integrity ini bercerita tentang keakuratan data, di mana data tersebut apakah ada modifikasi atau ada perubahan dari pengiriman sampai diterima, atau data tersebut masih utuh nih atau nggak ada modifikasi. Nah, modifikasi di sini dimaksudkan secara baik digital maupun non digital. Kalau non digital kan biasanya kita kalau mau ngirim ke orang lain biasanya pakai perantara. Nah, perantara tersebut terpercaya nggak? Seperti itu. Nah, terus kalau secara digital biasanya kalau kita download nih, apakah data tersebut disusupi sesuatu nggak? Nah, apalagi kalau Bapak dan Ibu sekalian di sini masih ada yang pakai file-file atau aplikasi-aplikasi bajakan. Nah, itu perlu dipertanyakan lagi tentang integritas aplikasi tersebut. Nah, biasanya kalau secara digital itu memastikan data tersebut masih utuh atau nggak dimodifikasi itu dari checksumnya atau hash ID-nya. Nah, jadi masing-masing file itu memiliki identitas di mana apabila terjadi sedikit saja perubahan, identitas tersebut akan berubah seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya elemen availability. Nah, elemen ini bercerita tentang data tersebut bisa diakses nggak? Kesempatan data tersebut bisa diakses itu kapan saja. Nah, tentunya elemen availability ini harus dibarengi dengan yang namanya confidentiality. Karena apa? Karena kalau tidak, data tersebut nantinya bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun. Nah, takutnya disalahartikan seperti itu. Karena sempat terjadi pada pertengahan 2021 ada salah satu instansi pemerintahan menyalahartikan tentang availability ini, di mana mereka mengartikan availability itu data tersebut bisa diakses kapanpun dan oleh siapapun. Jadi instansi tersebut membeberkan beberapa informasi seperti data keluarga, nomor KK, dan alamat lengkapnya itu di website mereka seperti itu. Nah, jadi ketiga elemen ini harus saling berkesinambungan supaya keamanan informasi atau keamanan data kita itu lebih terjaga seperti itu. Nah, elemen keempat ini non-repudiation ini muncul tujuannya untuk supaya apabila data kita bocor terus atau akun kita bocor,
dan ada aktivitas yang tidak diinginkan, seperti contohnya tiba-tiba ada transaksi atau email kita tiba-tiba ngirim email atau spam, nah itu tidak dapat disangkal lagi. Nah, contohnya gimana? Contohnya kalau kita login Google dari device baru atau perangkat baru, nah itu biasanya kan pasti ditanyain OTP atau pasti dicek verifikasi device-nya tersebut belum pernah kedetek nih di server kita. Nah, kira-kira kamu bisa melakukan verifikasi nggak sih, membuktikan kalau ini benar-benar kamu atau bukan? Nah, atau istilahnya nanti yang disebut MFA atau 2FA yang nantinya akan lebih dijelaskan sama Mas Fata terhadap apa itu MFA, terus implementasinya gimana. Nah, itu nanti akan dijelaskan sama rekan saya Mas Fatan, seperti itu. Nah, selanjutnya berikut adalah beberapa hukum cyber yang ada di beberapa negara atau tentang peraturan perundang-undangan yang ada di beberapa negara. Nah, di Indonesia sendiri tentang hukum kejahatan cyber atau data protection sebenarnya belum ada. Namun yang tercatat di sini yang saya lihat itu yang terdaftar adalah tentang UU ITE. Seperti itu. Sedangkan kalau data protection atau data protection regulation itu biasanya referensinya ke GDPR dari Europe, seperti itu. Apa sih bedanya UU ITE dengan GDPR ini? Kalau GDPR itu atau General Data Protection Regulation itu, dia apabila sebuah instansi mengalami kebocoran, maka instansi tersebut harus membayar dengan besaran tertentu dan value-nya atau nominalnya sangat besar sekali. Sedangkan kalau di UU ITE hal tersebut belum ada regulasi atau peraturan seperti itu. Setahu saya di Indonesia sendiri masih wacana atau masih rapat lah, masih dalam progres seperti itu. Gitu. Nah, untuk detailnya nanti bisa dilihat di source tersebut seperti itu. Nah, kalau tadi ngomongin tentang regulasinya, saat ini kita akan sedikit bahas tentang aktivitas atau kejahatan cyber apa saja sih atau apa sih hacking itu. Nah, hacking adalah sebuah teknik di mana seseorang atau attacker atau hacker tersebut melakukan eksploitasi terhadap sistem vulnerability atau di mana terjadi sebuah kerentanan atau kesalahan sistem atau server atau aplikasi di mana hacker atau attacker tadi dapat melakukan modifikasi ataupun melakukan kerugian-kerugian lain di sistem atau yang langsung berdampak ke bisnisnya mereka, seperti itu. Nah, hacker sendiri terbagi menjadi beberapa jenis atau klasifikasi seperti ada script kiddie, switched hacker, grey hat, white hat, dan lain sebagainya. Namun dari jenis-jenis atau klasifikasi ini yang perlu diperhatikan adalah dua di paling kanan, yakni script kiddies dan switched hacker. Kenapa? Karena script kiddie sendiri adalah biasanya orang-orang yang baru mengenal apa sih hacker itu, apa sih aktivitas hacking itu, apa saja sih yang bisa dilakuin, apa saja sih yang bisa didapat dengan aktivitas hacking tersebut, atau bisa dikatakan masa remajanya lah atau masa pubernya lah, di mana ya namanya masih remaja kan pasti iseng lah, apa saja yang bisa kita coba, kita bisa ngapain aja. Nah, lebih tepatnya untuk cari jati diri sih, dengan cara melakukan hanya bisa running script yang udah dibuat oleh Black Hat atau yang udah dibuat oleh hacker-hacker lainnya, seperti itu. Nah, yang kedua yakni switched hacker, di mana hacker tersebut atau orang tersebut atau aktor tersebut nggak peduli lagi nih tentang yang namanya kriminal, nggak peduli lagi nih yang namanya tentang pelanggaran. Mereka udah benar-benar niat nih, selagi output atau reward yang didapat sesuai, mereka akan lakukan hal tersebut. Entah itu berdasarkan keinginan pribadi atau ada orang yang membayarnya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk grey hat, white hat, dan black hat itu mereka biasanya lebih profesional dan mereka biasanya udah lebih belajar tentang yang namanya ethical hacking, seperti itu. Gitu. Nah, terus selanjutnya apa saja sih pola serangan yang sering terjadi khususnya pada personal atau individu? Nah, terdapat malware, social engineering, dan password authentication. Apa saja sih itu? Nah, sebelum masuk ke situ, saya akan sedikit mengasih informasi nih. Nah, kalau ngobrol aja, mana sih buktinya? Kok katanya banyak serangan yang ada di Indonesia? Nah, ini saya kasih buktinya nih. Berdasarkan data dari laporan hasil monitoring keamanan cyber BSSN tahun 2020, mengatakan seperti berikut.
bahwa terjadi puluhan juta kali serangan cyber atau malware yang terkirim atau tujuannya ke Indonesia. Nah, mulai dari Apple, Zero Access, SCADA. Nah, tidak menutup kemungkinan ini salah satu device atau targetnya menjadi di salah satu environment kita atau perangkat kita. Nah, kita bisa jadi secara sadar atau nggak sadar. Nah, kalau dirasa laptopnya yang awalnya normal, lancar-lancar aja, tiba-tiba nge-lag, nah itu patut diwaspadai. Bisa jadi ada tiba-tiba malware yang tersisipi di laptop kita. Nah, apalagi buat yang suka download file atau file-file bajakan, entah itu game atau aplikasi. Nah, itu perlu diwaspadai lagi nih. Seperti itu. Nah, apa sih malware itu? Nah, malware atau malicious software adalah sebuah sistem atau aplikasi yang melakukan kerusakan terhadap komputer sistem, entah itu bisa membuat sistemnya lemot, entah itu bisa menenkripsi data, entah itu bisa melakukan pengambilan informasi dan lain sebagainya. Pokok tujuannya itu merugikan lah. Nah, buat yang pernah tahu atau pernah dengar yang namanya ransomware, nah itu termasuk salah satu malware, contoh malware seperti itu. Nah, gimana sih caranya malware tersebut bisa masuk ke sistem atau device kita? Nah, caranya beragam, banyak sekali. Di sini ada seperti contohnya, misal kita download dari untrusted source atau URL yang kurang dipercaya lah. URL yang dipercaya itu seperti gimana sih? Seperti contohnya dari Google Drive. Nah, itu setahu saya si Google sendiri itu apabila kita upload file yang dianggap malicious, itu mereka nggak bakal bisa di-download atau bahkan nggak bakal bisa di-upload seperti itu. Mereka udah ada antivirus sendiri untuk melakukan scanning apabila kita melakukan upload ke sumber atau ke server mereka seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah tidak menjalankan antivirus dengan versi yang paling terupdate. Nah, seperti kalau di fisik atau di dunia nyata kan antivirusnya ya kita harus vaksin lah, sama seperti itu. Kita harus vaksin 1, 2, 3 kali bahkan. Nah, di antivirus laptop atau perangkat kita juga perlu update seperti itu. Nah, karena apa? Karena di dunia teknologi ini kan yang namanya teknologi berkembangnya sangat cepat, begitu pula virus-virus yang ada di internet. Nah, tidak menutup kemungkinan ada virus yang belum terdeteksi nih sama antivirus versi sebelumnya. Nah, di versi yang terbaru, virus tersebut udah bisa dideteksi dan tidak bisa masuk atau terinstall di device kita, seperti itu. Terus buat yang sering dapat email attachment, nah itu perlu dicek terlebih dahulu, pengirimnya benar-benar terpercaya enggak. Nah, karena tidak menutup kemungkinan juga pengiriman atau penyebaran virus atau malware itu bisa dari sebuah email attachment seperti itu. Terus ngeklik dari malicious online ads dan lain sebagainya. Nah, install program bajakan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi saat ini saran saya atau rekomendasi saya sih untuk penggunaan flash disk dirasa udah kurang begitu cukup lah. Karena apa? Karena flash disk itu kan nyoloknya ke beberapa device dan kita tidak tahu device tersebut udah terinfeksi virus atau tidak. Nah, alangkah baiknya apalagi speed internet zaman sekarang kan sudah tidak seperti dahulu. Kita untuk ngopi via flash disk dengan download dari online biasanya kan kecepatannya hampir mirip lah, apalagi dengan jaringan Ditelius saat ini kan saya rasa udah cukup lah untuk download dari online atau cloud provider, Google Drive atau OneDrive dan lain sebagainya. Jadi saran saya sih meminimalisir penggunaan portable media, entah itu flash disk atau hard disk, karena kita tidak tahu nih flash disk atau hard disk tersebut pernah nyolok ke mana aja, apalagi buat yang masih sering ngeprint ke warnet. Nah, seperti itu. Dan perlu diwaspadai lagi tentang penggunaan public koneksi, entah itu lagi di kafe atau di apa. Selagi kita menggunakan password public koneksi, saran saya atau rekomendasi saya jangan pernah melakukan aktivitas yang dirasa krusial, entah itu transaksi, bisa jadi di public koneksi tersebut terdapat sesuatu malware yang dimana bisa mengambil atau data kita tersniff atau yang namanya man in the middle attack seperti itu. Nah, selanjutnya masuk yang namanya social engineering nih. Apa sih social engineering itu? Nah, social engineering merupakan sebuah seni di mana kita atau attacker tersebut meyakinkan orang lain dengan tujuan mendapatkan informasi lebih detail. Nah,
Informasinya apa saja? Beragam, bisa berupa kredensial, bisa berupa informasi data pribadi seperti yang dijelaskan di awal tadi, maupun informasi-informasi lainnya. Nah, biasanya yang diserang tuh yang gimana sih? Nah, biasanya targetnya itu orang yang kurang aware nih, dirasa orang yang suka sharing aja. Nah, terus common targetnya seperti ini nih. Ada help desk, technical support, sysadmin, user client, vendor, dan senior eksekutif. Di mana kalau dilihat orang-orang yang ada di list ini memiliki akses tertentu, seperti contohnya help desk. Biasanya kan punya akses ke user, beberapa user, atau menyimpan beberapa informasi yang sensitif, misal seperti ticketing dan lain sebagainya. Technical support, mungkin kita bisa tanya-tanya nih, kira-kira servernya seperti gimana, spesifikasinya, topologinya seperti gimana di perusahaan tersebut, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga list-list yang lainnya, apalagi di level senior eksekutif. Pasti informasi-informasi yang disimpan sangat kredensial seperti itu. Jadi buat Bapak dan Ibu sekalian, apabila termasuk ke dalam list berikut atau di list ini, saran saya supaya lebih aware lagi terhadap keamanan informasi atau keamanan data yang dipegang atau dikelolanya lah. Seperti contohnya paling sederhana, kalau Bapak dan Ibu sekalian melakukan sharing terhadap Google Drive atau share folder drive kita, nah biasanya kan ada pilihan mau di-share berdasarkan instansi atau hanya ke orang-orang tertentu saja. Nah itu saran saya juga perlu direview lagi tiap beberapa bulan. Ada orang lain nggak yang akses ke folder tersebut? Ada orang lain nggak yang merubah atau ditambahkan ke akses tersebut? Seperti itu. Apalagi informasi atau data-data tersebut dirasa sangat sensitif. Seperti misal contoh ijazah, atau data pribadi, KTP, dan bahkan berkas-berkas pendaftaran atau berkas-berkas pegawai seperti itu. Gitu. Nah, ini ada contoh lagi juga. Oke, jadi saya akan review kembali, barangkali sound atau suaranya nggak tershare ya. Jadi video ini bercerita tentang di mana ada sosial eksperimen untuk menanyakan sebuah password. Nah, di si cewek atau orang cewek atau ibu-ibu atau mbak-mbak tadi itu ketika ditanyakan apa sih password mbak atau password ibu tadi, nah si ibu tadi menjawab dengan password saya adalah hewan kesukaan saya, nah, dan dibarengi dengan beberapa nomor kelulusan saya. Nah, terus ditanyain lagi nih, nah emang Mbak suka hewan apa atau lagi pelihara hewan apa? Nah, dijawab lagi sama si Mbak tadi. Nah, saya suka pelihara anjing di rumah dengan nama anjingnya ini. Nah, terus ditanya lagi lulus berapa, akhirnya sampailah didapati password si mbak-mbak tadi. Sedangkan si mas-mas atau bapak-bapak ini ketika ditanyain passwordnya langsung di-deny atau ditolak bahwa sure atau serius kamu mau tahu password saya. Nah, itulah salah satu pentingnya security awareness seperti itu. Jadi kita harus tahu nih kira-kira informasi apa saja sih yang boleh dibagi dan informasi apa saja sih yang nggak boleh dibagi seperti itu. Apalagi terhadap orang yang random atau orang yang belum kita kenal dekat. Nah, tapi yang perlu diwaspadai lagi dengan terlebih ke orang yang kita kenal dekat, karena secara tidak sadar kita biasanya akan melakukan sharing personal informasi kita ke orang-orang yang terdekat kita seperti itu gitu. Makanya kan biasanya ada istilah musuh di dalam selimut seperti itu gitu kan. Gitu. Nah, terus tipe-tipe atau jenis-jenis social engineering itu tidak hanya melalui interaksi langsung atau dari orang ke orang, bisa juga melalui perantara, entah itu komputer maupun mobile maupun
tab dan lain sebagainya. Pokok ada perantaranya lah. Kalau by interaction langsung bisa seperti tadi melalui wawancara, atau bisa juga melalui phishing atau voice phishing di mana telepon. Nah, biasanya buat yang pernah dapat telepon mama minta pulsa, papa minta pulsa, atau anaknya lagi dirawat di rumah sakit, anaknya ketangkep polisi. Nah, itu salah satu contoh dari social engineering human based social interaction seperti itu. Nah, bisa juga dari nguping atau bisa juga dari mungut di tempat pembuangan. Nah, apa sih yang bisa didapat dari mungut di tempat pembuangan? Nah, ternyata banyak sekali nih. Apalagi di zaman sekarang kita kalau beli barang itu melalui online. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau setelah unboxing paket, nah apakah alamat dan nomor kita itu disobek terlebih dahulu atau langsung buang saja? Nah, itu kan tersimpan juga beberapa informasi seperti nama, nomor HP, dan juga alamat. Nah, kira-kira kita aware nggak sih dengan informasi tersebut? Nah, kalau kita aware, biasanya seenggaknya kita tutupi, kita coret-coret, atau kita rusak lah label tentang informasi yang tidak diinginkan, seperti itu. Gitu. Bisa juga melakukan ngintip dan lain sebagainya. Nah, kalau yang computer based dan mobile based seperti gimana? Nah, kalau computer based biasanya lebih ke via email atau pop up dan lain sebagainya. Misal ada notifikasi nih, selamat Anda mendapatkan bla 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 bla, dan Bapak dan Ibu sekalian klik. Nah, ya karena siapa sih yang nggak tergiur dengan tawaran tersebut? Ya, tapi too good to be true, nggak ada sesuatu yang instan, yang tawarnya bagus dan mudah sekali seperti itu. Jadi perlu aware tentang hal tersebut. Dan yang perlu di-aware lagi tentang kalau kita mendapatkan informasi, contohnya misal kita harus update akun. Nah, kita cek terlebih dahulu nih pengirimnya, benar nggak sih dari aplikasi atau instansi tersebut? Nah, ceknya gimana? Nah, biasanya kita yang perlu pertama kita cek dari emailnya nih, emailnya beneran nggak sih dari email tersebut? Bisa jadi ada misal contohnya Telkom University, Telkom University tapi O-nya diganti 0. Nah, itu bisa jadi ada miss seperti itu yang disengaja seperti itu. Jadi kita harus lebih aware dan hati-hati. Nah, biasanya kalau serangan phishing atau gitu biasanya yang ditargetkan itu di jam-jam orang lagi nggak fokus, entah itu jam mau istirahat atau jam bangun tidur, di mana waduh ini baru bangun ngecek lah kok disuruh update. Nah, itu kan biasanya ya udah update aja daripada ribet. Nah, secara nggak sadar kita kan langsung next saja tuh tanpa melakukan cross check seperti itu. Gitu. Nah, terus tentang password cracking. Nah, kalau social engineering tadi pengumpulan informasi, nah password cracking ini tentang gimana sih kita bisa mengeksploitasi informasi yang kita dapatkan tadi. Nah, contohnya dari social engineering kita dapatkan nih. Misal dari sysadmin kita dapatkan beberapa username, terus beberapa endpoint atau alamat servernya. Nah, beberapa kredensial. Nah, kalau kita belum dapat passwordnya, nah kita bisa melakukan yang namanya password cracking ini, mulai dari fitur lupa password atau recover password dari sistemnya, atau mendapatkan celah di mana aplikasi tersebut itu nggak perlu yang namanya akses atau perlu autentikasi, tapi bisa melakukan reset password dan lain sebagainya. Atau melakukan metode brute force, seperti itu. Nah, berikut beberapa jenis kompleksitas password. Ada yang dengan huruf aja, angka aja, spesial karakter saja, ada yang gabungan tentang huruf, angka, dan spesial karakter. Nah, kira-kira password Bapak dan Ibu sekalian ada di poin yang mana nih? Apakah sudah lengkap tentang huruf, spesial karakter, dan angka, bahkan ada minimal 8 juga kalau rekomendasinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian masuk ke target yang mana nih kira-kira? Apakah cuma huruf aja passwordnya supaya gampang? Nah, balik lagi, kalau mau aman ya harus ngorbanin atau ngilangin rasa nyamannya tersebut, seperti itu. Nah, kalau angka saja kan gampang, paling mudah ditebak. Biasanya kalau nggak tanggal lahir, tanggal jadian, atau tanggal-tanggal penting lainnya, seperti itu, gitu kan. Seperti itu. Nah, tujuannya password kompleks ini apa sih? Nah, supaya tidak mudah dilakukan brute force atau percobaan masuk dengan beberapa kriteria atau beberapa word list seperti itu. Nah, supaya lebih aman lagi nanti dibutuhkan yang namanya 2FA atau MFA. Jadi misal si attacker atau hacker tadi berhasil masuk ke akun atau sistem kita, masih ada step lanjutannya nih buat verifikasi atau elemen non repudiation tadi. Harus ada verifikasi lagi. Beneran nggak sih orang benar-benar si A atau benar-benar si Daud yang masuk ke akun tadi, seperti itu. Gitu.
Nah, berikut beberapa rekomendasi website yang saya rekomendasikan. Di sini ada yang namanya Have I Been Pwned, di mana website ini bisa melakukan checking apabila email atau nomor HP Bapak dan Ibu sekalian ke breach. Jadi nanti outputnya akan saya demo liatin aja lah biar ada gambarannya. Saya share screen-nya, saya jadiin screen aja. Untuk share screen-nya udah kelihatan lagi. Oke, jadi Have I Been Pwned ini seperti ini. Jadi apabila email Bapak dan Ibu sekalian ke bridge akan seperti ini. Nah, ini saya contohkan beberapa email yang emang saya buat untuk aktivitas-aktivitas online lah. Nah, di sini diketahui nih, data atau email tersebut pernah terjadi atau terlist di 13 insiden atau kasus data breach, di mana 8-nya itu secara ditemukan di 8 aktivitas atau data breach tadi itu informasinya sensitif. Nah, informasi apa saja sih? Nah, di sini bisa kita lihat nih. Oh, ternyata di 00 web host. Ini web hosting gratisan yang ke breach apa aja informasinya. Ada email address, IP address, nama dan password. Nah, ternyata password saya bocor nih pada tahun sekian. Nih, ternyata kebocorannya di tahun 2015. Terus ada lagi di 2844 yang belum terverifikasi. Dan lagi-lagi password saya bocor. Terus ada cafe press dan lain sebagainya. Dan yang perlu dilihat di sini nih, di kebocoran pertama ada password, dan password. Jadi apabila Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu kan pentingnya lah untuk mengganti atau merotet password kita secara bergilir, entah itu 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, yang penting ada dilakukan ganti password. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan data-data kita yang ada di internet itu bocor seperti itu. Nah, meskipun di sini ada fitur untuk ngecek password, tapi saya tidak rekomendasikan. Karena apa? Takutnya nanti ketika password kita nggak bocor, namun si website ini yang nge-breach atau nanti yang menyimpan data kita seperti itu. Jadi untuk pengecekan email atau nomor HP ini saya rasa masih oke lah. Atau kalau dirasa kurang percaya sama website ini, bisa pakai punyanya Firefox. Breach check. Nah, Firefox Monitor. Nah, barangkali lebih suka punyanya Firefox, sama aja informasi yang ditampilkan tuh. Seperti itu. Nah, terus rekomendasi atau saran saya juga buat Bapak dan Ibu sekalian, sebisa mungkin dibedain lah untuk akun personal dan juga akun instansi atau akun kerjaan seperti itu. Tujuannya apa? Apabila akun personal tadi bocor, tidak bisa loncat atau attacker tersebut tidak bisa mengakses ke data-data instansi kita seperti itu. Dan juga saran saya jangan menggunakan password yang tidak aman lah. Nah, kalau di sini rekomendasinya menggunakan letter, special karakter, dan number atau angka. Dan juga minimal 8 karakter, seperti itu. Nah, selanjutnya rekomendasi kedua adalah Virus Total ini. Nah, Virus Total ini salah satu website di mana kita bisa melakukan checking terhadap file yang kita miliki, file tersebut bervirus atau tidak. Seperti itu. Saya contohkan nih, di sini cara penggunaannya cukup gampang, tinggal pilih aja filenya mau di mana. Nih, saya contohin misal upload virtual background yang ini. Kita coba cek nih. Masuk file berbahaya atau tidak, langsung dianalisa sama Virus Total ini. Nah, benefitnya apa? Benefitnya si Virus Total ini memiliki banyak sekali antivirus yang bisa melakukan checking, proses checking, mulai dari adware, Avast, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak perlu lagi nih install antivirus list ini di sistem kita. Nah, satu antivirus saja kan biasanya udah berat, apalagi banyak nih, puluhan nih, seperti itu. Nah, jadi buat Bapak dan Ibu sekalian, kalau dirasa habis download file dari website-website yang tidak dipercaya, nah bisa dicek terlebih dahulu nih di yang namanya Virus Total ini. Seperti itu, untuk mengetahui apakah file tersebut berbahaya atau tidak. Nah, ini yang saya katakan checksum tadi atau hash ID-nya. Jadi apabila saya rubah sedikit, nanti ID-nya udah bukan ini lagi. ID-nya akan berubah, seperti itu. Gitu. Nah, selanjutnya atau conclusion dari presentasi saya adalah yang perlu
ditekankan atau diperhatikan, nggak ada yang namanya sistem yang aman. Jadi oleh karena itu kita perlu yang namanya security awareness, entah itu kita sebagai personal atau kita sebagai pegawai seperti itu. Tujuannya apa ya? Tujuannya yang pertama untuk melindungi data kita secara personal dan data di instansi kita, supaya nantinya tidak muncul tuh di slide awal saya tuh, Telkom University kebocoran data. Kan nggak lucu juga kan, internasional kampus dengan teknologi yang tinggi terdapat kebocoran data, seperti itu. Terus zero trust to others, jangan gampang percaya dengan orang lain, seperti itu. Apalagi buat orang yang belum kenal dan kita langsung share aja data-data pribadi atau data-data sensitif kita, seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan lagi, selalu cek untuk last update, entah itu sistem atau aplikasi kita, seperti antivirus ataupun Windows Update dan lain sebagainya. Terus disable fitur yang dirasa tidak penting atau kurang penting, terus sering-sering melakukan file backup supaya tidak apabila terjadi sebuah insiden atau hal-hal yang tidak diinginkan, kita masih punya backup atau cadangan lah untuk di-restore, seperti itu. Dan perlu diperhatikan lagi, saya ingatkan, untuk keamanan selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Jadi apabila Bapak dan Ibu sekalian mau yang namanya aman, harus ngorbanin rasa nyamannya. Seperti contohnya misal secara fisik nih, di rumah kita kalau kita kunci kamar, kita kunci pintu depan, kita kunci pagar lagi dikunci terus digembok. Nah, itu kan aman kan, tapi dari segi keribetan atau kenyamanan kan pasti ribet banget. Apalagi kalau tiba-tiba kita habis baru saja ngunci gembok, tiba-tiba pengen buang air kecil atau gimana, pengen buang air, nah kan pasti ribet banget tuh kan. Nah, oleh karena itu sama di digital atau di dunia digital juga kita harus keamanan itu berbanding terbalik dengan kenyamanan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan di sesi tanya jawab, selanjutnya mungkin akan ke sesinya Mas Fatan tentang implementasi MFA sama 2FA di aplikasi putih, seperti itu. Mas Fatan dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Daud untuk pemaparan materinya. Semoga dengan pemaparan materi tadi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa lebih mengaplikasikan lagi mengenai security awareness ini. Semoga nanti ke depannya Bapak Ibu bisa lebih aware ya mengenai password, kemudian akun Bapak Ibu, terutama akun Igresias, Gave maupun Office. Baik, untuk selanjutnya akan ada pemaparan materi nih mengenai implementasi security dalam aplikasi maupun layanan putih oleh Mas Fatan. Untuk tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Daud dan Mbak Niswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya Mas Daud sudah menjelaskan mengenai informasi keamanan secara umum, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi keamanan tersebut di dalam aplikasi yang dikelola oleh Putih. Salah satunya dan yang dapat dipraktikkan oleh Bapak dan Ibu adalah 2FA atau Two Factor Authentication dan juga MFA atau Multi Factor Authentication. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam implementasi yang dilakukan oleh Putih, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu autentikasi dan juga MFA. Jadi autentikasi adalah sebuah metode untuk memastikan bahwa user yang ingin masuk ke dalam suatu sistem adalah user yang memang valid dan sah. Sedangkan MFA adalah metode autentikasi menggunakan 2 atau lebih faktor autentikasi. Untuk faktor autentikasi itu sendiri ada 3 faktor. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua possession, dan yang ketiga adalah inherence. Untuk faktor knowledge itu sendiri adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh user yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah username dan password. Sedangkan untuk possession itu sendiri adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh user yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah token verifikasi yang bisa Bapak dan Ibu terima atau biasa Bapak dan Ibu terima melalui WhatsApp saat ingin login ke dalam Igresias. Dan yang ketiga ada faktor inherence, di mana faktor inherence ini adalah sesuatu yang Bapak dan sesuatu yang hanya user tersebut miliki, seperti misalnya sidik jari dan lain sebagainya. Kemudian kenapa sih MFA itu penting? Yang pertama,
dikarenakan metode autentikasi tradisional yang saat ini banyak menggunakan username dan password itu dapat dikatakan lemah. Dikarenakan untuk username sendiri itu mudah sekali untuk ditebak karena biasanya username itu menggunakan email, sedangkan untuk password dikarenakan suatu password yang kompleksitasnya tinggi itu sulit untuk diingat, sehingga user cenderung untuk menggunakan password yang sangat mudah. Lalu yang kedua, dengan menggunakan MFA yang menawarkan lapisan perlindungan ekstra, dapat melindungi pengguna dari kebocoran data sebanyak 99%. Kemudian di Putih sendiri ada beberapa aplikasi yang Bapak dan Ibu dapat mengimplementasikan MFA-nya. Yang pertama adalah Igrasias, di mana di Igrasias ini dapat melakukan MFA melalui WhatsApp dan Google Authenticator. Untuk WhatsApp sendiri, bagi dosen dan pegawai sudah otomatis aktif, sehingga apabila Bapak dan Ibu akan login ke dalam Igrasias, tentu harus memasukkan token WhatsApp. Kemudian untuk Google Auth itu sendiri dapat diaktifkan secara opsional. Lalu yang kedua adalah GAVE atau Google Apps for Education, atau yang biasa kita kenal sebagai email SSO dan Google Drive dan lain sebagainya, di mana untuk autentikasi dari GAVE ini sendiri bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu menggunakan Google Prompts. Sebagai contoh, apabila Bapak dan Ibu akan login ke dalam aplikasi GAVE, maka akan tampil notifikasi yang menanyakan apakah benar bahwa yang ingin login di dalam suatu sistem tersebut adalah Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua ada juga Authenticator Application berupa Google Authenticator. Dan yang ketiga bisa juga menggunakan pesan teks ataupun pesan suara. Lalu aplikasi ketiga yang dapat diaktifkan MFA-nya oleh Bapak dan Ibu adalah Microsoft 365, di mana Microsoft ini menawarkan 2 cara. Yang pertama adalah menggunakan aplikasi Authenticator seperti Google Authenticator dan Microsoft Authenticator, dan yang kedua melalui telepon, baik itu pesan suara maupun pesan teks. Untuk panduan dalam mengaktifkan MFA bagi aplikasi Igrasias, GAVE, dan Microsoft 365-nya, Bapak dan Ibu bisa scan QR yang ada di layar. Mungkin saat ini bisa di screenshot dulu agar dapat dibuka di kemudian hari. Dan untuk MFA itu sendiri di Putih ini wajib untuk diaktifkan dalam rangka meningkatkan keamanan cyber di lingkungan Telkom University. Dan sebagai konsekuensinya, apabila Bapak dan Ibu mungkin tidak mengaktifkan MFA untuk ketiga layanan yang disediakan oleh Putih, bukan tidak mungkin nantinya akun Bapak dan Ibu akan terblokir dan tidak bisa mengakses ke dalam ketiga layanan tersebut. Kemudian selain mengaktifkan MFA, ada beberapa hal lain yang dapat Bapak dan Ibu implementasikan untuk menjaga akun Bapak dan Ibu tetap aman. Yang pertama adalah gunakan password yang unik. Unik di sini maksudnya adalah Bapak dan Ibu dapat menggunakan password yang berbeda antara satu akun dengan akun yang lain. Sehingga apabila password Bapak dan Ibu telah bocor misalnya di suatu akun atau aplikasi, maka Bapak dan Ibu tidak perlu atau Bapak dan Ibu dapat memastikan bahwa di aplikasi lain kebocoran tersebut tidak terjadi karena passwordnya berbeda. Lalu yang kedua juga adalah bisa menggunakan password yang kuat, di mana kriteria password yang kuat ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Mas Daud. Yang pertama memiliki minimal 8 karakter, lalu menggunakan kombinasi huruf kapital dan huruf kecil, kemudian angka dan juga simbol unik seperti misalnya tanda seru, titik, dan lain-lain. Kemudian untuk password ini, Bapak dan Ibu tidak disarankan untuk memasukkan nama yang umum, seperti misalnya nama jalan, lalu nama hewan kesayangan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah pastikan Bapak dan Ibu selalu mengupdate software yang terinstal di dalam perangkatnya, seperti misalnya software antivirus, lalu juga operating system dari perangkatnya tersebut, dan juga software browser yang biasa digunakan. Kemudian yang ketiga adalah Bapak dan Ibu dapat mengubah password akun dari Bapak dan Ibu secara reguler. Hal ini berguna untuk mengantisipasi misalnya suatu password sudah bocor di aplikasi lain,
maka apabila Bapak dan Ibu mengganti password di akun tersebut secara berkala, maka password yang lama sudah tidak berlaku lagi di akun tersebut. Kemudian yang terakhir adalah Bapak dan Ibu jangan sampai membagikan informasi akunnya kepada orang lain, seperti misalnya username dan password. Mungkin sekian dari saya. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, dapat menghubungi ke WhatsApp kami yang nomornya dapat dilihat di layar. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Niswa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Fatan untuk penjelasan mengenai cyber security yang telah diaplikasikan atau diimplementasikan di lingkungan atau di layanan Putih. Baik, untuk selanjutnya nih Bapak Ibu, yaitu masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu bisa langsung on mic atau raise hand atau bisa disampaikan melalui kolom chat. Baik, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelumnya? Untuk pertanyaannya tidak terbatas pada materi hari ini saja, mungkin dari kemarin ya yang sudah di-broadcast-kan melalui WhatsApp maupun melalui email mengenai aktivasi 2FA dan MFA. Mungkin Bapak Ibu ada kendala atau ada pertanyaan bisa ditanyakan di sini. Untuk materinya juga sudah di-share ya Bapak Ibu di bagian kolom chat. Nanti di sini kita juga akan upload recording dari meeting hari ini atau sosialisasi hari ini. Di sini juga ada 2 materi, yang pertama dari Mas Daud, kemudian ada dari Mas Fatan. Ayo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada pertanyaan dari Pak Lukman mengenai bagaimana untuk akses Microsoft 365 itu. Bisa dikasih contoh? Mungkin bisa Mas Fatan didemokan untuk akses ke Microsoft 365-nya. Untuk akses ini, untuk akses ke Office Portal atau mau akses login aja ya Pak ya? Oke, baik, Office Portal. Mungkin Mas Fatan bisa didemokan? Baik. Di sini saya akan mencoba untuk mendemokan bagaimana cara login ke dalam portal Office. Oke, pertama kita buka dulu office.com-nya Bapak Ibu, kemudian bisa klik sign in. Kemudian di halaman sign in ini kita akan diminta untuk memasukkan username dan password kita. Dan untuk login ke dalam office.com, kita tambahkan @365.telkomuniversity.ac.id. Kemudian kita next. Lalu di sini kita input password kita. Password dan username ini adalah yang sama dengan yang di Igrasias Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita bisa klik sign in. Lalu apabila posisi MFA Bapak dan Ibu sudah aktif, maka Bapak dan Ibu akan diminta untuk memasukkan kode. Di sini posisi saya sudah mengaktifkan MFA menggunakan aplikasi Authenticator. Kemudian di sini saya bisa memasukkan kode yang ada di dalam aplikasi Authenticator saya ke kolom yang disediakan. Di sini misalnya adalah 728346. Untuk kode autentikasi ini akan berubah setiap beberapa detik, sehingga apabila nantinya Bapak dan Ibu ingin login lagi, mungkin saja token yang dimasukkan akan berbeda. Seperti di sini misalnya saya masukkan token yang tadi, yang posisinya saat ini sudah kadaluarsa. Saat kita klik verify, maka dia oke, di sini bisa karena saya sudah mengetikkan si tokennya tersebut. Lalu begitu saja. Mungkin apakah sudah menjawab, Pak? Baik, begitu Pak. Belum Mas Fatan. Nah itu ya, untuk memperoleh halo. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak atau Halo. Punten Pak. Bisa diulangi Pak? Halo. Iya Pak. Halo. Masih
Ya, masih yang barusan itu untuk memperoleh kode MFA-nya itu dari mana itu? Oke, kalau Bapak sudah aktivasi, maka untuk kodenya bisa didapatkan melalui SMS atau Google Authenticator maupun Microsoft Authenticator, Pak. Apakah Bapak Itu sudah... saya belum mengaktifkan. Gimana cara mengaktifkannya ya? Oh, berarti oke. Baik, izin share screen ya Bapak ya. Di Silakan. sini saya akan menemukan untuk cara aktivasi MFA-nya. Baik, untuk share screen saya apakah sudah muncul? Oke, baik. Jadi Pak, untuk aktivasinya Bapak bisa masuk ke portal Office tadi ya, sesuai dengan arahan dari Mas Fatan. Kemudian Bapak bisa masukkan akun dan password. Nah, nanti di tahap ini adalah konfirmasi ulang mengenai aktivasi MFA. Jadi, untuk lanjut ke proses aktivasi, Bapak bisa klik next. Nah, baik Pak, di sini adalah halaman untuk aktivasinya Bapak. Jadi, untuk aktivasinya, default-nya kita pastikan harus mengaktifkan Microsoft Authenticator. Agar apa? Agar nanti jika Bapak mengaktifkan nomor telepon juga, namun nomor teleponnya nih ganti nomor atau tidak bisa dihubungi atau ada kendala jaringan, Microsoft Authenticator ini bisa digunakan gitu Pak. Jadi, kalau misal menggunakan Microsoft Authenticator juga, Bapak hanya perlu meng-ACC nih dari handphone Bapak ketika Bapak login. Tapi, kalau Bapak ingin aktivasi dengan metode lain, atau bisa ingin menggunakan autentikator app yang lain seperti Google Authenticator, Bapak bisa memilih yang bagian I want to use different authenticator app. Nah, nanti di sini Bapak bisa download Google Authenticator atau aplikasi autentikator yang lain di Google Play Store. Kemudian Bapak bisa klik next. Nah, nanti di sini Bapak bisa melakukan scan dari aplikasinya. Nah, nanti dari scan ini Bapak akan dapat kode, di mana kodenya itu nanti harus dimasukkan untuk mengaktifkan si Google Authenticator itu, Pak. Begitu. Nah, kalau misal Bapak sudah aktivasi Authenticator app, kita sarankan juga Bapak untuk aktivasi menggunakan nomor telepon, agar nanti Bapak punya opsi nih banyak. Kalau misal sewaktu-waktu Google Authenticator-nya ke uninstall atau tiba-tiba nomor Bapak juga nggak bisa, nah ini kita kasih opsi lain untuk nomor telepon. Nah, untuk nomor telepon dipastikan harus menggunakan nomor telepon yang sesuai dengan Iglesias ya Bapak. Jadi kalau misal nanti ada suatu waktu nomor Bapak berubah atau gimana, nanti kita bisa setting dan kita bantu ubahkan atau kita reset. Nah, ini kita bisa sesuaikan ya. Cukup panjang juga ya, Mbak Niswa ya. Iya, gimana Pak? Cukup panjang juga kelihatannya langkahnya ya. Iya Pak, kemarin sebelumnya kita udah sosialisasi, apakah Bapak mengikuti? Kalau belum, Bapak bisa cek Belum ikut di... saya waktu itu. Di mana baik. bisa saya dapatkan? Oke Pak, baik. Mungkin Bapak bisa, nanti kita share ya Pak ya untuk halaman. Jadi ada kita artikelnya untuk boleh, step by step-nya. Nanti Bapak bisa ikuti, nanti kalau ada kendala Bapak bisa menghubungi melalui Ya service. boleh. Yang penting saya bisa dapat dari di mana itu file-file ini gitu ya. Oke, baik Pak, Jadi siap. share aja. Oke, baik, makasih. Baik Pak. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin Bapak Ibu yang di sini yang hadir secara onsite ada yang ingin ditanyakan, Bu? Oke, baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di kolom chat saya sudah membagikan ya link untuk panduan aktivasi yang tadi saya jelaskan. Di situ nanti Bapak bisa baca, itu di situ ada langkah-langkahnya, kemudian ada
cara-cara lainnya nih, misal Bapak Ibu ingin aktivasi via nomor telepon, SMS, maupun aplikasi autentikator. Kemudian juga saya akan share mengenai panduan untuk aktivasi 2FA di akun GAVE. Nah, Bapak dan Ibu bisa cek juga di kolom chat, sudah saya share untuk panduan dari 2FA akun GAVE. Oke, apakah sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, akhirnya kita sudah sampai nih di penghujung acara sosialisasi Cyber Security Awareness pada hari ini. Saya selaku moderator ingin meminta maaf jika selama acara berlangsung terdapat kekurangan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Semoga dengan adanya pemaparan materi sosialisasi hari ini dapat menyadarkan kita semua mengenai pentingnya menjaga akun Yggdrasias, GAVE, maupun Office 365 agar Telkom University semakin aman dari kebocoran data. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu bisa menghubungi layanan service desk kami melalui WhatsApp, ataupun jika ada kendala ketika aktivasi ataupun ada pertanyaan, bisa dikirimkan juga melalui tiketing ke Yggdrasias. Baik, akhir kata, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti acara hari ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, pamit.